Woi, Gue habis nonton ini. apa tuh? Apa film Korea tuh? Yang kayak Tren gini. to Busan. Bukan. Apa? Ini. Yang kayak gitu. Ini, ya itu. Jadi di luar juga marak Pak film yang kemarin gue tonton tuh tentang apa sih? Film drama Korea. Korea. Squid Game. Bukan. Horor dong. Oh, horor. Squid Game horor anjir. Itu horor ya gitu. Horor. Thriller Kali ya. ya. Horor ini apa exorcism. Horor exorcism. Exorcism. Jadi dia kemasukan setan. Iya, pengusiran setan. Kayak garam krosok. Anjir. Kira di Klaten. Kayak garam krosok. Pakai bambu kuning kan. Sama daun kelor. Nah, exorcism tuh kayak ya pengusiran setan. Di Indonesia juga kan rame kemarin-kemarin. Benar. Mengikuti kesuksesannya Pengabdi Setan. Jadi banyak kan film horor bertemakan sekte atau exorcism gitu. Exorcism udah pasti sekte. Enggak sih, tapi rata-rata ada sekte tertentu yang menyembah hantu dan hantunya masuk ke jadi medium. Si orang itu jadi medium untuk penyembahannya itu. Ya. Jadi apa nama judul Korea? Apa ya, lupa gue lagi. Dark Nuns. Iya, Dark Nuns. Suster gelap. Suster gelap. Suster itu ya, bukan suster yang di rumah sakit ya? Sister. What's up, sister? Sister yang di gereja. Iya. Suster yang di gereja. Ya. Gitu. Jadi kenapa Dark Nun? Maksudnya dia karena, dari black market? Iya, karena dia pakai bajunya hitam. Tapi emang sister kan bajunya hitam dong. Enggak, karena dia tuh julukannya Dark Nuns. Karena dia belum layak menjadi eksorsis, tapi dia udah mempraktekkan eksorsis, makanya disebut Dark Nun. Oh, filmnya tentang gitu. Maksudnya kan kalau yang sebelumnya tuh apa sih Falak kan dia memang hantu kan? Hantu yang menyerupai nuns. Ya, jadi dia bukan mengeksorsis gitu kan. Tapi kalau si Dark Nuns ini dia melakukan praktek seperti itu. Cuma ya jatuhnya jadi di tentang kerja, kamu tuh belum layak untuk jadi eksorsis gini. Tapi dia udah melakukan, jadi melawan pakem lah. Gitu. Dan hantunya mengerikan lah, apa gitu namanya, siapa gitu hantunya, lupa gue. Kan harus dipanggil tuh namanya kayak si Falak. My name is Falak. Berarti tapi dia udah kejebak di tubuh seseorang belum? Udah kejebak dari kecil. Orang itu kesurupannya. Sampai orang tuanya bunuh diri gara-gara anaknya kesurupan. Gitu. Kisah nyata tapi cuy, bukan? Enggak, bukan. Kisah nyata kan itu. Yang kalau kisah nyata. Ini. Yang kisah nyata kan yang itu, Pak Sumanto. Wah. Sekte itu juga. Itu kanibal dong. Tapi kan dia sekte. Tapi dia memuja apa? Dia kan memakan orang untuk mencapai ilmu. Bukan karena lapar ya? Bukan. Untuk ilmu. Dia kan, kata gue, dia punya konten mukbang. Mukbang sate lagi. Nah gitu. Terus, ya itu. Dari nonton itu gue kayak sekte masuk. Terus, horor kan. Terus selama di Jatinangor kan itu ya identiknya dengan kisah-kisah horor kayak di PSBJ. Emang di rumah lu nggak ada? Ada di rumah gue juga. Secara tetangga gue dukun. Betul. Tapi saya tidak peduli. Karena tetangganya dukun kan otomatis kan dukun itu bermain dengan hal-hal supranatural. Benar, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata gitu kan. Apa yang makhluk tidak kasat mata tuh? Seperti yang kemarin di Depok terjadi.
Itu babi nggak? Kasat mata dong ada babinya. Tentaranya cuy. Oh. Yang kecil-kecil, botak. Oh iya. Duit hilangnya cuma ada duit 1 juta, cuma hilang 200.000 gitu. 200.000 ya kan? Ya. Setahun, 2 tahun. Tadi dihitung berapa ya? Ke situ lagi. Ke situ lagi. Nah, gitu. Jadi iya maksudnya kalau lu tarik ke Jatinangor kan berarti lu pas waktu kuliah. Enggak. Kalau sekarang lu pasti justru abis nonton film ini. Gue abis nonton film ini, mungkin karena nonton film ya. Terus jadi kebawa ngimpi. Lu tau ini gak sih? Lu apa sih namanya? Lu pernah nonton Inception gak sih? Iya. Mimpi, bangun, mimpi lagi. Nah, gue apa? Itu. Gue mengalami itu. Gue mengalami itu kayak seminggu yang lalu. Ngimpi lu lagi. Gue berpakaian tapi kan. Pakai itu di kepala. Pakai tapi di kepala. Nah, lu tuh di ngimpi gue tuh jadi kaya raya. Jadi kaya raya, tajir banget parah. Terus lu nongkrong lah di tempat gue, nginep. Wah, gue kalau orang kaya kayaknya nggak mungkin nongkrong di tempat lu. Kayaknya naik mobil terus nginep di rumah gue tuh, kamar gue. Sama persis di mimpi gue kamarnya bentuknya gitu, agak gelap. Terus lu bilang, iya gue tuh jadi menyembah tapi bukan ke Tuhan. Jadi gue harus menyayat tangan, mempersembahkan darah. 1 tetes darah tuh bernilai berapa ratus juta gitu. Yang karena yang gue sembah Gama Bunta kan? Enggak, iya. Banyak nonton Naruto. Manda yang Manda tahu? Kok Manda? Itu ularnya. Oh, ularnya si Orochimaru. Kaget gua. Nah, itu. Terus gua kaget kan. Nah, di situ terus gua bangun tak. Terus gua sadar pas bangun tuh, gua belum bangun. Suasana mencekam gitu. Tapi gua sadar gua belum bangun nih. Gua harus bangun nih. Bangun dong, ayo. Bangun. Nah, belum bangun lagi. Gue sadar lagi. Ini belum, gue masih mimpi. Dan akhirnya udah beberapa kali percobaan, akhirnya gue bangun beneran. Keringetan. Kok bisa gitu ya, gue sadar dalam mimpi gue ya. Nah itu. Apa sih itu namanya? Lucid dream. Apa? Lucid dream. Sleep paralysis. Kalau sleep paralysis tuh. Lu tidur tapi lu gak bisa gerak. Ya apa namanya karena kalau lumpuh kan, paralyzed. Iya. Lumpuh. Apa kalau orang sini tuh ngomongnya? Ketindihan. Rep. Itu sawan gue. Step. Lucid dream. Inception. Iya itu. Tapi kan kalau menurut gue itu hal yang horor ya. Walaupun nggak ada urusannya sama hantu. Iya, maksudnya apa yang ngebuat lu tuh di saat bangun itu lu bilang ini gue belum bangun tuh apa tanda apa emang? Nggak tahu, perasaan aja. Kayak belum bangun, ini gue belum bangun masih dalam mimpi ini. Kayak perasaan. Soalnya, tapi suasananya mencekam gitu, horor banget. Walaupun nggak ada hantu apa-apa ya. Soalnya apa ya? Kalau ini gue sih, maksudnya secara alam bawah sadar kan disebutnya apa? Anomali. Kalau misalnya lu merasa ada sesuatu yang enggak, ini ada sesuatu yang nggak bener gitu. Insting. Anomali kan ya nggak normal. Iya, maksudnya. Oh iya benar, ada sesuatu yang nggak normal. Iya, jadi lu harus menyatakan, lu sadar dong gitu. Kalau insting kan, ini nih pasti nih gitu. Insting tuh lebih memprediksi. Lebih ke feeling. Jadi kalau anomali kan terjadi suatu keanehan yang ya nggak normal. Nggak normal nih, ini nggak normal nih, ada sesuatu yang nggak normal tapi nggak tahu apa. Jadi lu merasakan anomali itu tapi dengan perasaan lu gitu. Betul. Itu makanya gue kayak ini belum bangun gue ini, masih mimpi gue ini.
Gue 2 kali gitu sama dulu di Sekre, di Spektrum. Tidur gitu di Spektrum? Tidur di Sekre di atas. Sendiri? Ada beberapa orang lah di bawah. Terus bangun ke bawah. Nggak ngobrol tapi ngerokok doang. Ke atas lagi terus ngelihat diri gue masih tidur. Lah gue masih tidur. Berarti belum bangun gue ini. Nah, itu anomali kan kalau kayak gitu. Karena ngelihat kan, bener. Gue masih tidur nih. Iya. Itu anomali. Jadi bahwa menyatakan, ini gue harus bangun. Terus gue bingung. Nah, yang kalau waktu di Sekre bukan takut gue. Kalau itu kan gue takut ya. Gue ngapain? Kalau waktu di Sekre gue bingung. Gue harus ngapain ya? Gue masih tidur. Terus gue harus ngapain? Anjir kata, gue harus ngapain? Gue ngapain ya? Bingung gue ngapain ya ini? Itu. Makanya gue kalau mengalami kejadian gitu tuh bukan takut, malah bingung gue. Saya kira harus ngapain? Dulu tuh yang jaga siapa? Mumi? Ya ada Mumi kalau nggak salah di bawah. Yang nggak ada Mumi, pas lu lihat tuh nggak ada Mumi. Ada diikat. Real ya? Terus, wah! Lagi di balsam. Gitu. Nah, pengalaman gue tuh itu untuk sleep paralysis. Lu pernah sih nggak sih rep-repan? Apa rep-repan ya? Ketindihan? Apa ya? Tapi pernah gue, lu tuh kecil. Rep-repan. Berapa ya? Umur berapa ya? SMP kali kelas 1. Atau SD lupa. Gue tidur siang. Terus rep-repan. Tapi jatuhnya komedi sih. Rep-repan nih. Gue gak bisa apapun. Diam aja. Terus gorden tuh kan warna putih. Gorden serem banget. Kena angin. Apaan tuh putih-putih gitu. Terus gue mau baca apa ya? Ayat kursi. Mau baca surat apa ya? Terus mau makannya. Mau perikana fibra sekarang. Wah, gue mau dimakan. Surat apa gitu? Ayat kursi kalau lagi baca-baca lupa di tengah, Pak. Aduh, apa aja. Itu makanya kok lupa ya, lagi gini malah lupa. Terus jatuhnya gue ketiduran lagi dan bangun udah normal. Tapi capek banget. Capek. Harapan capek. Lelah. Capek lah, badan kayak dipukulin. Ya, kalau yang kayak gitu sih ya gue pernah ngerasain. Secara experience pernah mau rep-repan, mau lucid dream. Tapi lu sering, bukan pernah. Dulu. Iya, dulu. Di saat dengan ya belum inilah belum terlalu banyak tekanan hidup. Tekanannya dari hantu anjing. Aduh. Dulu jadi ditekannya sama hantu. Rep-rep sering, maksudnya kayak tidur. Nah, kan lu sering ya? Harusnya udah biasa dong. Iya. Jangan dibiasakan. Gimana ya? Jadi terbilang jadi biasa, ya biasa memang bener jadinya. Biasa. Jadi misalnya rep-rep nih ya. Misalnya rep-rep, gue beberapa kali udah ngerasain sih rep-rep tuh. Ketindihan gitu. Yang paling gue inget aja ya, itu di rumah kejadiannya. Itu gue kuliah ya kalau nggak salah deh, udah kuliah lah gitu. Gue lagi balik ke rumah itu. Terus gue itu kondisinya gue abis ngedekorasi ulang kamar gue tuh. Jadi gue naruh tempat tidur gue di mana, naruh meja komputer dan lain-lain, lemari, baju gitu kan. Terus ya mungkin kelelahan kali ya, ya udah tidur. Siang? Malam. Oh, malam. Tidur. Itu tuh gue nggak tahu tepatnya jam berapa, tapi gue ngerasa gue aus. Gue mau minum tapi kok badan gue nggak bisa gerak ya. Oke lah, positif, gue kecapean nih gitu kan. Tapi ini gue bener-bener. Tapi lo sadar? Iya, melek sadar. Dan posisinya gue lagi tengkurap. Tengkurap gitu. Terus kok badan gue nggak bisa gerak gitu. Bener-bener memaksakan diri untuk gerak tuh nggak bisa gitu. Iya benar, sama gue juga. Jadi bener. Ya itu makanya mungkin apa rep-rep atau sleep paralysis ya lu. Karena paralysis kan. Iya, lu nggak bisa apa-apa tapi kesadaran penuh lu ada. Terus mungkin lu secara mata melek lah gitu, ngelihat gitu. Wah, ini kenapa ini gitu kan. Dan itu juga frekuensinya mungkin udah dari sebelum-sebelumnya ya udah pernah juga gitu. Jadi gue
Lu membiasakan diri gimana? Kenal lagi gimana? Masa ya? Iya bener. Tapi ya, jadi secara itunya ya elah, masa kenal lagi sih? Secara komedinya iya, gue berpikir kayak gitu. Anjir, kayak gini lagi, males banget gue gitu. Tapi di situ yang paling gue takutin adalah kalau gue nengok ke sisi yang lain. Karena gue tenggelam gini. Kalau gue nengok gini, nah itu gue nggak berani. Tapi bisa ngegerakin kepala? Apa ya? Kalau nggak salah ke atas sih masih bisa deh. Ke atas masih bisa ya? Kenapa nggak berani? Takut ada sesuatu? Bener. Ya kan kalau ada ya udahlah gitu. Soalnya ya gimana, maksudnya dengan frekuensi kayak gitu, dan mungkin ya logika mistika ya. Jadinya kayak masih mempercayai itu, wah ini ada sesuatu gitu. Padahal ya mungkin sudah bisa dijelaskan secara ilmiah, kesehatan medis. Iya, secara ilmiah. Kan mungkin sudah bisa dijelaskan, tapi kalau misalnya balik ke zaman dulu dengan masih nonton horor lah, terus secara influencer juga dibitin ini berantem. Sleeperless. Tuh. Ratatouille. Jadi nggak ini secara berpikir akal sehatnya nggak ada, jadi malah nyambunginnya ke sifat yang mistis itu gitu. Tapi ini kan kalau misalnya gue lagi duduk terus ada orang belakang gue merasakan ada orang belakang. Dan lu emang berasa ada orang belakang? Gini, jadi kenapa gue bilang anjir kayak gini lagi, males banget gue gitu kan yang gue rasain. Ya itu sesuatu ya, ada yang nindihin badan gue itu. Enggak, berat aja badan lu. Kalau ngap kan lu napas gak teratur kan. Ini gue masih bisa napasnya juga. Dan gue ada nyolek-nyolek gitu di belakang. Itu mah udah keterlaluan kalau kayak gitu, nyolek-nyolek. Itu anomalinya udah keterlaluan. Itu untuk sleep paralysis. Tapi enggak. Lu membiasakan dirinya gimana, kan gak bisa dibiasain. Ya habis gimana, Bay? Maksudnya lu sudah tahu, maksudnya lu merasakan itu. Oke, ini akan selesai pada waktunya gitu kan. Karena lu tahu ini ya udah sih paling sekian menit gitu. Nah, akan beda lagi memang kalau ya astagfirullahaladzim, maksud gue kayak Stephen Hawking kan dia sakit ya. Sakit itu bukan kesurupan. Jadinya enggak, maksudnya jadinya ya udah selesai gitu kan. Itu mungkin ya gue akan berontak lah gitu. Tapi kalau ini kan karena sebelumnya pernah terjadi, paling berapa? 5 menit, 3 menit. Setelah itu akhirnya nih lepas gitu. Merasa lepas. Nah, itu lu pertama kali mengalami itu kan? SD apa sebelum sekolah? Enggak lah. SMA. SD SMP untuk memori kayak gitu gue lupa deh. Intensitasnya sering tapi dari SMA itu. Intensitas. Jadi kayak udah candu lu ya. Anjing. Ya kalau seminggu enggak kena tuh. Ya elah, kapan gue ketindihan nih? Ayo dong. Sakau. Bangsat. Candu jatuhnya gitu. Itu nantang namanya. Udah lama nih enggak nih. Seminggu lagi. Ayo dong. Butuh stimulus nih. Apa ya? Ya. Kan karena orang biasa tuh karena sering. Orang bisa karena biasa. Enggak dong. Orang biasa tuh karena sering dilakukan berulang-ulang. Ya kan? Ya. Nah, lu membiasakan diri ya berarti sering kan? Iya sering, tapi frekuensinya gue nggak nantangin aja. Iya, nggak, maksudnya kayak anggap sebulan sekali, seminggu sekali. Ya nggak sebulan sekali lah, ya paling frekuensi setahun berapa, 3 kali, 4 kali lah. Kayak lebaran ya? Lebaran 2 kali ya setahun ya. Sosok. Kayak annual, acara annual gitu ya. Acara tahunan. Iya. Apa quarterly. Enggak, maksud gue. Enggak, maksud gue membiasakan dirinya kan gimana? Lu ngomong kan sama bokap? Ngapain? Pak, aku udah setahun ini nggak ketindihan nih, Pak. Nah, lelaki tidak bercerita.
Apa tapi kesurupan. Awi mau. Gitu. Enggak. Yang kayak gitu-gitu. Jadi lu diem aja? Diam. Cerita ke teman-teman juga Enggak ngerti juga ya. Apa ya? Ya gitu sih. Enggak terlalu membuat heboh aja. Tapi katanya kalau orang yang sering mengalami hal-hal mistis tuh calon dukun, Pak. Goblok. Gue baca di beberapa literatur, artikel gitu. Tahu gitu gue ikut sayembara atau yang kemarin dapat Alphard. Nah iya, bisa tuh. Harusnya lu ikutan. Zam bang. Tuh, dapat Alphard lu. Belum dari pesulap merah. Oh iya juga. Pesulap merah juga ya. Dapat Alphard sama 1M ya. Sampai 1M sama dikasih ongkos baliknya. Calon dukun anjir. Calon dukun katanya karena lebih ke yang indigo kali, dukun anjir. Indigo itu apa? Apa itu definisi? Itu lu kalau misalnya punya koneksi internet. IndiHome. Indigo. Lu percaya indigo emang? Lu percaya indigo? Karena beberapa teman gue di kampus atau di mana kan ada yang mengaku gue bisa ngeliat gini. Wah, gue dulu juga ada teman kantor ada. Ya, gue teman kampus ada si Ejot sama si Ayu. Ya, katanya bisa dan gue iya. Si jauh bisa tau? Bisa apa dia? Bisa nggak tidur 3 hari bisa dia. Tergantung apa yang dikonsumsi dulu kalau dia nggak tidur 3 hari. Gitu jadi indigo tuh kalau menurut gue ya, nggak tahu nih. Skizofrenia. Skizo ya jatuhnya ya? Iya sih. Ya, tapi ada yang akut, ada yang enggak kan? Iya kan, semakin kesini emang ya untuk bisa menjelaskan secara medis sih dapet sih emang sih. Iya, makanya kayak ini siapa tuh pelukis tuh? Pelukis? Yang lukis pasir. Lukis pasir. Lu kebanyakan nonton apa tuh ajang pencarian bakat? Siapa? Van Gogh. Galileo? Van Gogh. Oh iya, Van Gogh. Van Gogh kan dia skizo kan? Oh iya gitu ya? Makanya lukisannya tuh banyak yang absurd kan bentukannya. Karena itu dia yang di pikiran dia. Yeah. Yang dia lihat, terus dia nggak punya telinga sebelah. Dia motong telinganya sendiri, gila. Oh, bukan secara lahir gitu. Tapi pada saat itu dianggapnya dia kesurupan, makanya potong telinga. Dianggapnya. Ya, pada saat itu tahun berapa, Bos? Belum ada ilmu-ilmunya. Ya, mungkin di sana emang masih secara metodologi gitu kan. Kalau misalnya gitu. Van Gogh di Indonesia udah disembah ya. Dari dulu, anjir. Coba dia ketumunya Majapahit. Tapi kalau Van Gogh ada di Indonesia udah buka praktek, Pak. Karena ada bisnisnya ini. Siapa? Apa Jawa Barat? Siapa? Mbak Prabu Siliwangi. Nah, ya kan? Kan dia berubah jadi macan. Makanya untuk Van Gogh di sana jadi di ininya arahnya ke medis, ya, skizo atau apalah gitu. Coba di Indonesia. Wah. Soalnya gini, Pak. Gua baca artikel kalau ngomong luar Eropa, Van Gogh kan di Prancis ya kalau salah. Eropa dan Indonesia agak sedih. Jadi tahun 15 berapa tuh? Itu kan masih zaman kolonialisme di Indonesia. Kolonial, ya. Masih penjajahan Belanda. Eropa lah. Di Indonesia tuh masih ditemukan suku kanibal tahun 15 sekian tuh. Ada yang praktek kanibal. Sementara di Inggris, Universitas Cambridge berdiri. Kan berarti jauh ya? Nggak sih? Di Indonesia tuh baru ditemu logika mistika nih soalnya. Masih menggunakan hal-hal yang berbau supranatural, magis dan lain-lain. Yeah. Ada ritual.
Kalau mau air suci. Ya. Kalau misalnya gedung baru nih, bangunan baru dibaca-bacain dulu. Ada apa? Nampan tuh isinya apa segala macam. Tapi di Inggris tuh pembangunan monorail sudah dimulai. Kan jauh ya? Jauh. Gapnya. Nah itu kan agak miris ya sebenarnya. Dan sampai sekarang juga di Indonesia kan masih ada babi ngepet. Di Rusia naik anjing beneran. Naik anjing ya, naik anjing. Ditarik anjing. Naik anjing ya, naik anjing. Di Serbia, di Rusia naik anjing beneran di sana. Gitu. Bukan rusa gitu. Bukan rusa, ditarik husky kan. Itu terlalu naik anjing kan. Naik anjing ya, naik anjing. Gitu, makanya gapnya agak panjang kalau misalnya kalau disambungin ke situ. Tapi kalau pengalaman horor sih, nah itu kan namanya nggak bisa dijelaskan, makanya logika mistika. Logika mistika. Hal-hal yang belum bisa dijelaskan diidentikan dengan mistis. Makanya disebut logika mistika. Jadi ya kalau misalnya yang sleep paralysis tadi kayak gitu, lain hal sama lucid dream kan? Lucid dream itu gimana lucid sih? Dream tuh ya apa? Lu mengetahui bahwa lu di dalam mimpi. Oh kayak gua. Ya. Nah, gua sadar gua tuh lagi mimpi. Itu pun ya pernah juga gua rasain. Gak tahu ya, gua juga bingung maksudnya. Kan sering ya. Calon dukun alam lu. Anjir, alam sadar tuh consciousness. Ya entahlah, gue belum pernah konsultasi sih sebenarnya. Sih gue juga belum pernah. Maksud gue ya udahlah berlalu lah gitu. Oh harusnya ke ini ya, ke yang apa di Raditya Dika tuh. Siapa? Ahli tidur. Aduh, ahli tidur. Dokter tidur. Dokter lagi tidur ditanya. Orang dokter lagi tidur. Podcast tidur dong. Iya, makanya dok. Orang lagi tidur ditanya. Iya, lucid dream. Tapi serem nggak lucid dream lu? Kalau gue kan bingung. Iya, gue serem. Kalau gue ya. Ada sesosok. Iya. Itu gue paling di rumah. Gua, ya entahlah ya orang mau ininya apa ya, tapi secara experience gue gitu. Apa di rumah? Di rumah juga. Tapi kayak gitu termasuk skizo juga. Nggak tahu kan itu mimpi ya? Iya sih. Ya jadi di rumah kalau nggak salah gue tidur di sofa di ruang di tamu. Bawah. Iya, gue tidur di sofa di ruang tamu. Terus juga apa namanya? Itu gue waktu ya sekolah SMA ya bener SMA, gue tidur di bangku. Soalnya gue habis dari mana itu ya? Gue habis main lah, pulang malam lah. Jam 2 malam, jam 3 pagi gitu gue pulang. Terus tidur di sofa. Itu gue terbiasa memang tidur tuh lampu gelap. Ya. Gitu. Jadi nggak worries banget lah kalau misalnya ruangan gelap tuh gue nggak terlalu fobia atau apalah gitu kan. Gelap. Terus cuman ada satu lampu yang nyala tuh lampu tangga. Jadi cuman nerangin tangga. Agak gitu. remang-remang dikit. Ya sisanya kayak karena gue tidur di ruang tamu itu masih kelihatan ada dapur, ada ruang tengah tuh, TV. Ruang TV. Jadi itu masih kelihatan dari yang remang-remang lampu tangga tadi kan. Tidur. Terus ya entah bagaimana keadaannya, gue bangun dari sofa itu, gue bangun masih duduk di sofa, nah gue ngeliat ke arah tangga. Ada Agus. Ada perempuan. Dan juga ada Agus. Lagi ngerokok. Ada perempuan aja, ada perempuan. Hawi mau? Ada perempuan. Waduh. Kak Ica dong. Aduh. Beda ya? Kan kayak bukan. Tadi perempuan berdiri di tangga situ. Wah, gue panik gua. Tapi jelas bentuknya. Jelas. Kan katanya biasanya cuma blur. Iya, kalau itu kan bergerak ya. Kalau ini dia berdiri. Diam. Stand still. Oke.
Berdiri di tangga. Wah, gue takut. Gue takut. Wah, anjing. Terus lu ngapain? Gue takut kan. Wah, anjing. Gue menyadari bahwa gue masih tidur. Ini siapa yang tidur? Diri saya sendiri. Serem sih. Kok tidur? Serem sih. Bangun. Oh, lu bangunin diri sendiri? Iya. Jadi apa ya? Gue sebelum itu kayaknya gue lupa gue sudah terinfluence sama film-film fiksi atau belum, tapi apa ya? Kalau yang sekarang itu, kalau yang pernah gue nonton film apa gue lupa. Kalau misalnya yang lucid dream gitu, dia kayak membangun diri sendiri. Terus dia mencoba tidur kan? Ya, nah itu gua di dirinya sendiri. Itu tuh pas bangun gini, lah anjir masih belum nempel juga nih. Itu gue takut banget. Terus apa yang lu lakukan? Kan bangun nggak bangun? Gue mencoba aja pokoknya terus. Tapi gue udah nggak mau lihat ke tangga. Ya, pandangan ke tangga gue udah nggak kesana pokoknya. Pokoknya gue fokus sama yang lagi tidur itu gitu. Gini-gini nggak bangun gini, terus bangun lagi lah masih gini, bangun lagi masih. Ya udah akhirnya bangun beneran. Pagi. Enggak, ya itu masih malam itu. Gue langsung ngeliat ke tangga. Di tangga udah nggak ada. Nggak ada lah. Terus apa? Udah pure sadar itu. Terus langsung pindah kamar. Iya, gue pindah ke kamar kalau nggak salah. Iya, gue pindah ke kamar. Di kamar ada yang ngikutin lagi? Nggak tahu. Capek, cuy, capek. Tapi lu, gue penasaran sama makhluknya. Fisiknya ada fisiknya? Ada. Pakai baju? Pakai baju. Putih. Rambut hitam, menjuntai. Ada mukanya? Nggak sampai latte. Enggak. Rambut aja. Oh, tapi mukanya keturupan rambut. Anjing merinding gue bangsat. Mukanya keturupan rambut. Oh. Tapi lu takut itu karena takut. Takut banget. Kenapa? Iya sih. Mungkin kalau sekarang gue mikirnya kenapa takut. Kalau pada saat itu takut mungkin. Takut sih. Gitu. Terus juga apa? Kalau yang lucid dream gitu, ya mungkin ada lagi sih, tapi gue lupa secara ininya ya. Secara ceritanya gue ngapa-ngapain itu. Tapi ya gitu, kurang lebih sama kayak lu. Maksudnya yang gue alamin, yang terjadi sama gue itu ya, yang satu itu gue menyadari bahwa diri gue lagi tidur. Satu lagi ya, lu sedang melakukan sesuatu, terus tiba-tiba lu mengalami kejadian, terus gitu kan, wah anjir gue bangun nih. Tapi sebenarnya masih di mimpi. Jadi ada ngalamin dua itu. Iya, kayak gue kemarin gitu. Bangun, gue masih ngimpi ini, belum bangun. Tapi katanya lucid dream tuh bisa dilatih tuh. Jadi sengaja. Jadi lu bisa traveling kemana-mana. Iya. Terus lu nanti direkrut sama Amerika kan? Iya, jadi mata-mata. Jadi tentara. Jadi tentara. Jadi Naruto gue. Kage Bunshin dong. Iya, Kage Bunshin. Lebih ke si Neji nggak sih? Enggak ya? Enggak dong. Mengendalikan bayangan. Ino. Itu, jadi katanya bisa dilatih. Katanya. Gue berusaha melatih itu gagal. Karena gue terlalu lelap kalau tidur kan. Project Rusia gitu. Apa sih ada sih CIA? Mind control project. Iya kan. Apa sih